Halo sahabatku, jumpa lagi ya dengan Lebah Madu Jawa Channel. Dalam video kali ini saya akan memberikan video atau gambaran ya. Kemarin ada yang bertanya sama saya, lebih produktif mana sih jenis Sarawakensis dan jenis Dresseri, atau lebih bagus mana kalau untuk dibudidaya antara Sarawakensis dan Dresseri. Oke, ikuti videonya ya. Oke teman-teman, ini di depan saya ini ada kotak lebah saya jenisnya Sarawakensis ya. Nah, untuk Sarawakensis ini ciri-cirinya sudah pernah saya bahas di video yang dulu ya. Saya sudah pernah buat video tentang lebah jenis Sarawakensis ini. Dan untuk segi produktifnya kita bisa lihat ke dalam ya teman-teman, dalam kotaknya bagaimana kita bisa lihat. Nah, itu patungnya si Sarawakensis. Nah, ini ya teman-teman, jadi dari kita bisa melihat pot-pot madu dan bipolennya ini untuk Sarawakensis ya. Nah, untuk Sarawakensis ini pot madunya lebih besar-besar ya teman-teman. Ini pot madunya besar-besar banget ini. Nah, ini juga ini besar-besar ya. Kalau di sini sendiri untuk lebah jenis Sarawakensis ini lebih produktif ya dibanding Dresseri ya. Kalau di sini sendiri tuh lihat pot madunya hampir seukuran Terminata, jadi besar-besar ini pot madunya untuk Sarawakensis ini. Dan untuk perkembangannya dia juga bagus ya. Perkembangannya itu seperti Levisep, jadi dia itu sangat cepat sekali berkembangnya, itu mirip sama Levisep ya. Propolisnya juga tipis ini untuk propolis pot telurnya ini, kantong telurnya ini juga tipis sekali propolisnya. Beda sama Dresseri ya. Kalau Dresseri biasanya rata-rata pot telur mudanya itu sangat tebal-tebal sekali dan membutuhkan banyak propolis ya teman-teman. Jadi untuk Sarawakensis ini tidak membutuhkan propolis yang banyak seperti Dresseri ya. Pot madunya mantap sekali ya kawan-kawan, besar-besar sekali, mirip sama Terminata pot madunya. Karena dari alamnya pun saya sering dapatkan koloni Sarawakensis yang dapat madunya itu banyak ya, ketika di alamnya itu. Ketika masih liar itu madunya banyak kalau jenis Sarawakensis ini. Dan untuk adaptasinya sendiri lumayan gampang ya untuk jenis Sarawakensis ini. Adaptasinya sangat gampang sekali. Beda sama Dresseri. Kalau Dresseri kekurangan propolis dia gampang punah, karena memang untuk Dresseri itu membutuhkan sumber resin atau getah yang banyak ya. Oke, ini Sarawakensis ya teman-teman. Coba kita buka yang Dresseri. Nah, ini ada kotak Dresseri saya ya teman-teman. Ini umurnya sama yang Sarawakensis tadi ya.
sekitar saya dapat baru sekitar 1 bulanan lebih sedikit lah ini di kotak. Oke, coba kita lihat dalamnya ya teman-teman. Nah ini dalamnya teman-teman. Nah ini telurnya, telur tua, telur muda ya ini ya. Dan ini ada di bawah telur tuanya. Oke, nah ini perbandingannya kalau untuk jenis Arawakensis dan Dresseri ya. Ini untuk pot telurnya ini kalau Dresseri propolisnya itu sangat tebal-tebal ya teman. Beda sama jenis Arawakensis dan Levisep. Pot kantung telurnya ini, kalau Levisep dan Arawakensis itu cenderung tipis ya. Jadi propolisnya itu nggak banyak, nggak seperti Dresseri ini ya teman-teman. Nah itu. Dan untuk Dresseri ini membutuhkan banyak propolis ya, lumayan produktif sekali kalau untuk sumber propolisnya untuk Dresseri ini. Dan untuk kantung madunya itu pot kantung madunya ini juga tebal-tebal sekali ya teman-teman. Ini walaupun sangat susah dibedain, mau madu mau yang bipolen itu keras semua ya. Jadi untuk pot madunya ini tebal, propolisnya itu tebal-tebal sekali pot madu dan pot telurnya ini. Dan kalau di sini sendiri untuk jenis Dresseri ini lumayan produktif ya teman-teman. Cuman saya lebih suka Arawakensis. Soalnya kenapa? Arawakensis itu tidak membutuhkan resin yang banyak ya. Karena di sini lokasi saya ini resinnya agak kurang, jadi tidak bisa maksimal kalau untuk Dresseri ini ya. Kurang maksimal. Padahal ya lumayan produktif ini, sama saja sama yang tadi. Arawakensis juga baru 1 bulan lebih sedikit, madunya sudah lumayan ya. Madunya sudah lumayan banyak juga. Dan untuk Dresseri ini sangat galak ya teman-teman. Jadi hampir mirip sama Biroy dari Sulawesi ya. Ini mereka pada gigitin ya, itu banyak pada gigitin karena memang lebih agresif kalau untuk Dresseri ini. Nah ini ya teman-teman, setelah kita buka kotaknya jenis Dresseri dan Arawakensis ini, dan setelah kita lihat dari kantung madunya, lihat dari kerjanya, nah ini kalau secara singkat ini tidak ada perbandingan yang signifikan ya teman-teman. Memang kalau di sini sendiri untuk jenis Arawakensis dan Dresseri ini memang lebih produktif di Arawakensis ya. Kalau kita lihat dari pot madunya juga dan simpenan makanannya itu lebih produktif yang Arawakensis. Jadi kembali lagi ke vegetasi kita atau vegetasi budidaya kita, tempat kita, dan mungkin suhu udara atau ketinggian MDPL nya di tempat budidaya kita juga pengaruh ya teman-teman. Jadi tidak semata-mata ditentukan oleh jenis lebahnya, tapi untuk tempat budidaya kita sendiri juga itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang baru itu bisa dicoba dulu. Jadi tempat kalian itu dicoba, dikasih Arawakensis dan Dresseri ini. Nah nanti kalian lihat sendiri di situ lebih produktif mana ya. Kalau tidak dicoba, soalnya saya tidak berani memutuskan ya lebih produktif mana. Soalnya lebah itu sendiri-sendiri ya karakternya. Ada yang suka di suhu dingin, ada yang lebih suka di suhu yang panas ya. Jadi kembali lagi ke vegetasi kita dan tempat budidaya kita. Jadi kalian coba dulu, nanti diamati lebih produktif mana,
di tempat kalian sendiri itu Dresseri atau Sarawakensis. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit cerita yang atau pengalaman saya yang bisa saya bagikan sama kalian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.